Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wa nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini. Walaupun pada tahun ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan berbeda dengan bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Karena hari ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah virus 19 atau yang disebut dengan corona. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ujian, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mengharapkan ini adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu selawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan buat arwah junjungan kita, Rasul kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, mungkin ayatnya sudah hafal bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila kita cermati ayat yang kita sampaikan tadi, itu didahului dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman, Bapak, Saudara yang berbahagia? Karena ibadah puasa ini berbeda dengan ibadah lainnya. Beda dengan haji, beda dengan salat, beda dengan zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Makanya para ulama menyebutnya ibadah Ramadan, ibadah puasa ini dengan ibadah sirrun. Ibadah tersembunyi, ibadah rahasia. Beda dengan amal ibadah lainnya. Kalau ibadah sholat, di kampung kita, tetangga kita, kalau ada orang tanya, di sini ada orang tidak salat enggak? Tetangga kita ada yang tidak salat enggak? Bisa kita jawab. Karena salat itu nampak. Kelihatan. Tahu orang lain kita mengerjakan salat. Begitu juga ibadah haji. Kalau orang tanya di kampung ini siapa yang sudah haji atau yang belum haji, bisa kita menjawabnya? Bisa. Kenapa bisa kita jawabannya? Karena ibadah haji itu bukan ibadah sir. Bukan ibadah rahasia. Bukan ibadah tersembunyi. Tapi ibadah haji itu ibadah yang nampak.
Kenapa kita tahu orang ini sudah haji belum haji? Dikarenakan dia sudah pergi haji, kita lepas, kemudian kita sambut pula dia kembali dari haji. Begitu juga ibadah zakat. Ini siapa yang berwakaf ini? Ini siapa yang bersedekah ini? Ini siapa yang berinfak ini? Kita tahu. Tapi kalau ibadah puasa Ramadan, kita yang tahu dengan Allah. Tak bisa didustakan. Dia kayaknya letih, lesu, bibirnya kering. Apa sudah kita bisa memastikan mereka itu puasa? Belum tentu. Tidak jaminan. Nah makanya yang dipanggil itu adalah ya ayyuhallazina amanu. Artinya Bapak Ibu, orang yang betul-betul keimanannya belum kuat, tidak akan sanggup puasa Bapak Ibu. Tidak akan sanggup. Atau mungkin kalau dia sanggup puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, kemudian selesai. Karena ini ibadahnya sir. Dan janji Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan salat, berbeda dengan haji. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa-siapa yang mendirikan bulan Ramadan, siang hari dia puasa, malam hari dia tarawih, witir, tadarus, membaca Al-Quran. Apa janji Allah kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Ini bedanya Bapak Ibu, ibadah puasa Ramadan dibandingkan ibadah-ibadah lainnya. Beda dengan puasa. Puasa itu beda dengan salat, beda dengan zakat. Intinya tak lain dan tak bukan adalah orang yang dipanggil untuk berpuasa itu adalah orang yang aman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya lemah, yang imannya kurang, maka dia tidak akan sanggup melaksanakan puasa Ramadan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Nasi kita. Halal untuk dimakan, punya kita. Rokok kita. Keberadaannya di saku kita. Korek apinya ada di saku kita. Punya kita. Dan kalau kita merokok, halalkah? Halal. Kalau kita minum, air kita halal. Tapi saat puasa Ramadan, walaupun makanan kita, rokok kita, minuman kita, saat itulah dalam keadaan siamu Ramadan. Sedang puasa dalam bulan Ramadan. Bapak kaum muslimin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah bedanya puasa. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, puasa itu sekali setahun. Kalau ibadah lain boleh. Zakat mau di bulan apa? Bulan Rabiul Awal boleh. Bulan Syawal boleh. Jumadil Akhir boleh. Tapi puasa Ramadan itu hanya di bulan Ramadan. Nah, ayat yang kita sampaikan tadi dengan hadis yang kita sampaikan tadi kembali kepada kita. Beriman yang kuat itulah menandakan la'allakum tattaqun. Banyak orang yang puasa Ramadan 3 hari nggak sanggup lagi. Ada yang seminggu nggak sanggup lagi. Ada yang 15 hari nggak sanggup lagi. Selesai sudah. Nah, puasa Ramadan yang kita kerjakan setahun sekali, itu tak lain dan tak bukan adalah la'allakum tattaqun. Mengantarkan kita, diri kita, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian kajian kita hari ini, insya Allah akan kita sambung besok. Sebagaimana kata Rasulullah, ada banyak orang yang puasa, kata Rasulullah, kam min siyam, kan min saim, laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang puasa Ramadan, kata Rasulullah, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali satu, wal ju', rasa lapar. Yang kedua adalah atsun, rasa aus. Siapakah itu orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sedikit pun? Yang hanya dia puasa mendapatkan haus dan lapar? Insya Allah akan kita sampaikan besok di waktu dan jam yang sama. Perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.